Anak miliarder menghina pembantu di lift, sampai ia terjebak bersamanya. Suatu pagi di hari Senin dimulai seperti hari-hari lainnya di gedung Imperium, kondominium paling mahal di kota itu. Namun yang tidak seorang pun bayangkan adalah bahwa pada hari itu, di dalam sebuah lift sederhana, sebuah pelajaran hidup akan selamanya mengubah perspektif seorang anak manja dan seorang wanita sederhana. Gabriel baru berusia 10 tahun, tetapi ia sudah memiliki arogansi, seperti orang yang tidak pernah harus berjuang untuk apapun dalam hidupnya. Sebagai putra Rodrigo Mendes, seorang pengusaha miliarder di bidang real estate, anak itu tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia berputar di sekelilingnya. Dan mengapa ia tidak akan percaya? Sejak lahir, apapun yang ia inginkan muncul di depannya seakan-akan dengan sihir. Apartemen tempat ia tinggal menempati seluruh lantai 45 gedung itu. Seluas 700 max meteras yang penuh kemewahan dengan pemandangan seluruh kota. Gabriel memiliki kamar bertema Batman-nya sendiri, lengkap dengan tempat tidur berbentuk Batmobile dan seluruh dinding yang bisa menjadi layar bioskop. Ia juga memiliki lemari pakaian yang lebih besar dari ruang tamu banyak rumah, penuh dengan pakaian bermerek yang harganya lebih mahal daripada gaji tahunan banyak orang. Namun, yang paling memupuk keangkuhan Gabriel adalah cara semua orang di kondominium memperlakukannya. Penjaga pintu selalu menyambutnya dengan hormat yang berlebihan. "Selamat pagi, Tuan Muda Gabriel. Bagaimana kabar calon pengusaha hari ini?" Pengelola gedung bersikeras untuk menghentikan apapun yang sedang ia lakukan, hanya untuk berbicara dengannya. Bahkan penghuni lain, yang merupakan orang dewasa sukses, tunduk di hadapan pentingnya keluarga Mendes. Gabriel belajar sejak dini bahwa ada dua kategori orang di dunia. Yang penting, sempre sudah dirinya dan sekelilubannya. Itu yang kelai. Mereka yang ada hanya untuk melayani. Dan di antara yang lain ini adalah Nyonya Rosa. Rosa Silva berusia 52 tahun dan telah bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Mendes selama hampir 5 tahun. Ia adalah wanita bertubuh mungil, dengan kulit sawo matang yang diukir oleh matahari dan kesulitan hidup. Tangannya yang kapalan menceritakan kisah kerja keras, dan matanya yang selalu ramah menyembunyikan kekhawatiran yang Gabriel tidak akan pernah bisa bayangkan. Ia bangun setiap hari pukul 4.30 pagi di rumah kecilnya di pinggiran kota, naik 3 angkutan umum berbeda untuk sampai ke gedung Imperium tepat pukul 7 pagi. Gajinya hampir tidak cukup untuk menafkahi 3 anaknya yang ia besarkan sendiri sejak suaminya meninggalkannya 8 tahun lalu. Meskipun demikian, Rosa tidak pernah membiarkan kesulitan meruntuhkan dedikasinya pada pekerjaan atau keyakinannya akan hari yang lebih baik. Bagi Gabriel, Rosa praktis tidak terlihat. Dia selalu ada di sana membersihkan, merapikan, menyiapkan makanan favoritnya, tetapi ia tidak pernah melihatnya sebagai orang sungguhan. Ia hanya benda lain di rumah itu, seperti televisi atau sofa, berguna tetapi tanpa kepentingan nyata. Pada hari Senin itu, Gabriel terbangun dengan perasaan sangat kesal. Ayahnya memiliki pertemuan bisnis penting pada hari itu dan menuntut agar ia berpakaian dengan benar untuk menemaninya ke kantor setelah makan siang. Calon pengusaha harus tahu bagaimana bersikap di lingkungan perusahaan, Rodrigo selalu berkata. Oleh karena itu, pada pukul 10 pagi, Gabriel sudah berpakaian rapi dengan setelan hitam yang dibuat khusus, kemeja putih yang disetrika, dan dasi sutra hitam Italia. Sepatu kulit asli yang ia kenakan berkilau seperti cermin. Ia adalah miniatur sempurna dari seorang eksekutif miliarder. Dan ia tahu itu. Masalahnya Gabriel benci memakai jas. Dasi membuatnya tidak nyaman. Jasnya panas. Dan ia 1000 kali lebih suka pakaian kasualnya. Tetapi ia tahu ia tidak bisa melawan ayahnya. Jadi ia menahan ketidaknyamanan sambil memupuk kekesalannya. Rosa sedang menyelesaikan pekerjaan merapikan ruang tamu ketika ia melihatnya menuju pintu. Sudah rapi. "Cantiknya Tuan Muda Gabriel," katanya dengan senyum tulus. Sama seperti ayahnya saat masih muda. Gabriel bahkan tidak menjawab. Ia menganggap percakapan dengannya sebagai pembuangan waktu. Rosa mengenakan seragam biru lautnya yang bersih dan rapi, dengan celemek putih yang dihiasi bunga-bunga kecil yang ia sulam sendiri di tepiannya. Sentuhan kelembutan yang ia bawa dari rumah untuk mencerahkan seragamnya yang sederhana. "Apa ada yang Tuan butuhkan sebelum pergi?" Ia bertanya, selalu siap membantu.
"Aku butuh kau berhenti berbicara denganku," jawab Gabriel dingin, sambil menggerakkan dasinya dengan tidak sabar. "Ayahku tidak membayarmu untuk mengobrol." Rosa menundukkan kepala, terbiasa dengan kekasaran anak itu, dan kembali bekerja. Beberapa menit kemudian, Gabriel meninggalkan apartemen dan menekan tombol lift dengan kesal. Ia ingin turun ke garasi dan menunggu di mobil sampai ayahnya siap. Setidaknya di sana ia bisa melonggarkan dasinya dan sedikit bersantai sebelum pertemuan membosankan yang menantinya. Ketika pintu lift terbuka, Gabriel berhadapan dengan Rosa yang membawa tas berisi produk pembersih dan bekal makan siangnya. Ia baru saja turun untuk mengambil persediaan yang tidak sengaja terbawa. "Apa yang kau lakukan di sini lagi?" tanya Gabriel terlihat tidak nyaman. "Saya perlu mengambil lebih banyak produk pembersih dari gudang, Tuan Muda Gabriel. Ibu Tuan menelepon dari perjalanan dan meminta saya untuk membuat semuanya berkilau saat ia kembali." Gabriel memutar matanya dan masuk ke dalam lift, menekan tombol lantai dasar. Rosa dengan hormat menekan tombol basement begitu pintu-pintu tertutup. Gabriel merasakan sensasi superioritas yang familiar itu. Kontrasnya mencolok. Ia yang berpakaian elegan dengan setelan desainer, mewakili kekuasaan dan kekayaan keluarga Mendes. Dan ia dengan seragam biru sederhana dan celemek putihnya, membawa produk pembersih dan bekal makan siang yang sudah penyok. Perbedaan di antara mereka tidak pernah terlihat begitu jelas. Gabriel meskipun merasa tidak nyaman dengan pakaian formalnya, merasa kuat dalam jas itu, seolah-olah ia mengenakan baju zirah yang terus-menerus mengingatkannya siapa dirinya, atau setidaknya siapa yang ia yakini. Lift mulai turun perlahan, dan Gabriel menyadari bahwa Rosa menghindari tatapannya. Ia bersandar di sudut yang berlawanan, memegang tas dan bekalnya erat-erat, seolah ia ingin menempati ruang sesedikit mungkin di dalam lingkungan itu. Saat itulah Gabriel, yang bosan dan kesal dengan pakaian yang tidak nyaman, memutuskan bahwa itu adalah momen yang tepat untuk sedikit bersenang-senang. Lagi pula, mengapa tidak mengingatkan pembantu itu di mana tempatnya? Jas itu membuatnya merasa lebih dewasa, lebih kuat, dan ia ingin menggunakan otoritas itu. Gabriel memandang Rosa dari atas ke bawah, matanya menjelajahi setiap detail dari penampilan sederhana wanita itu. Keheningan di lift hanya berlangsung beberapa detik sebelum ia memutuskan untuk memecahkannya dengan cara yang paling buruk. "Kau tahu, Rosa," ia memulai dengan nada percakapan yang ramah palsu, "aku sedang memikirkan sesuatu di sini." Rosa mengangkat matanya. Terkejut ia berbicara dengannya. Jarang sekali Gabriel berbicara kepadanya. Dan jika ia itu biasanya untuk memberikan perintah atau mengeluh tentang sesuatu. "Ya, Tuan Muda Gabriel?" Jawabnya sopan tanpa curiga apa yang akan terjadi. "Kau pernah berhenti memikirkan betapa berbedanya kita?" Gabriel menyesuaikan dasinya dengan senyum licik di bibirnya. "Coba lihat, aku di sini rapi dengan setelan impor dasi sutra akan pergi ke pertemuan bisnis dengan ayahku. Dan kau?" Ia berhenti sejenak, membiarkan pandangannya kembali ke seragam biru Rosa. "Dan kau di sana dengan seragam pembantumu yang kecil, membawa produk pembersih dan bekal yang sudah penyok." Rosa merasakan sesak di dadanya, tetapi tetap diam. Ia tahu nada suara itu dengan baik. Itu sama seperti nada suara yang digunakan Gabriel ketika ia ingin menyakiti seseorang hanya karena ia bisa. "Kau tahu apa lagi yang paling menarik perhatianku?" lanjut Gabriel. Jelas-jelas menikmati ketidaknyamanan Rosa yang semakin meningkat. "Itu karena kau selalu berbau produk pembersih." "Maksudku selalu?" "Seolah-olah baunya menempel padamu dan tidak pernah hilang." Rosa menundukkan kepalanya, malu. Memang benar bau bahan kimia meresap ke dalam pakaian dan kulitnya, bahkan setelah mandi. Itu adalah tanda yang tak terhindarkan dari pekerjaannya, sesuatu yang terus-menerus mengingatkannya akan statusnya. "Pasti agak menyebalkan, ya?" lanjut Gabriel berpura-pura khawatir. "Aku membayangkan saat kau pulang, anak-anakmu juga mencium bau itu. Aku yakin mereka merasa malu saat teman-teman mereka datang berkunjung." Kata-kata itu menghantam Rosa seperti pukulan. Ia memikirkan anak-anaknya. Miguel yang berusia 16, Ana yang berusia 14, dan Pedro yang berusia 11. Apakah mereka benar-benar malu padanya? Apakah bau pekerjaan yang ia bawa membuat mereka malu di depan teman-teman mereka?
Lift terus turun perlahan, dan Gabriel sangat menyadari efek dari kata-katanya. Rosa semakin menyusut di sudut, memegang bekalnya begitu erat hingga jari-jarinya memutih. "Kau tahu apa yang lucu?" Gabriel tertawa kecil. "Setelangku lebih mahal dari gajimu selama 6 bulan. Dan coba lihat, ini bahkan bukan yang termahal yang kumiliki. Aku punya sekitar 15 jas di lemari pakaianku. Beberapa bahkan belum pernah kupakai." Rosa menelan ludah. 6 bulan gajinya, ia menghitung cepat di kepalanya. Itu cukup untuk membayar sewa rumah selama setengah tahun, atau membeli makanan untuk keluarganya selama waktu yang sangat lama. "Pasti aneh bagimu," lanjut Gabriel dengan kekejaman yang terhitung. "Bekerja di rumah, di mana sebuah dasi lebih mahal dari gajimu dalam seminggu. Seperti dasi ini." Ia menyentuh aksesori sutra hitam itu. "Harganya 2,5 juta. Dasi saja, Rosa. Rep 2,5 juta. Mata Rosa berkaca-kaca, ia berjuang untuk tidak meneteskan air mata. "Saya 2,5 juta, hampir. Setengah dari apa yang ia terima setiap bulan. Dengan uang itu, ia bisa membeli perlengkapan sekolah untuk ketiga anaknya. Dan masih tersisa untuk beberapa pakaian baru." "Dan bekal itu?" Gabriel menunjuk ke wadah aluminium di tangannya. "Aku yakin isinya nasi, kacang-kacangan dan sepotong daging kecil, kan? Selalu hal yang sama. Pasti sedih sekali makan makanan sederhana seperti itu." Rosa memikirkan isi bekalnya. Memang benar isinya nasi, kacang-kacangan, dan sepotong kecil ayam yang tersisa dari hari Minggu. Ia selalu membawa sedikit makanan untuk berhemat. Lebih suka anak-anaknya makan lebih baik di rumah. "Kau tahu apa yang akan kumakan siang ini?" tanya Gabriel secara retoris. "Aku akan makan siang di restoran Jepang di Mall. 1 piring di sana harganya 600.000. 600.000, Rosa, hanya 1 piring." Lift mencapai lantai 20 dan terus turun. Rosa berdoa dalam hati agar lift segera sampai di lantai dasar dan ia bisa keluar dari lingkungan yang mencekik itu. "Tapi yang paling membuatku terkesan," kata Gabriel, sekarang dengan senyum kejam yang lebih jelas, "adalah bagaimana kau bisa bangun setiap hari, tahu bahwa kau akan membersihkan rumah orang lain, mencuci toilet, mengepel lantai, dan tetap datang ke sini dengan senyum di wajahmu." Gabriel berhenti sejenak, mengamati wajah Rosa yang memerah. "Maksudku, jika aku jadi kau, aku pikir aku akan mati karena malu. Bayangkan harus menjelaskan kepada orang-orang apa pekerjaanmu. Oh, aku membersihkan rumah orang kaya. Sangat memalukan." Rosa merasa seolah setiap kata adalah tusukan. Ia selalu bangga dengan pekerjaannya. Sesederhana apapun itu, ia tahu ia jujur, bahwa ia merawat keluarga Mendes dengan baik, bahwa ia tidak pernah bolos 1 hari pun, tetapi kata-kata Gabriel membuat semuanya tampak tidak berarti dan memalukan. "Dan memikirkan bahwa kau akan menghabiskan sepanjang hari membersihkan apa yang aku dan keluargaku kotori." Gabriel tertawa. "Maksudku, aku akan pergi ke sana, menggunakan kamar mandi, membuat semuanya berantakan, dan kau akan datang setelah itu untuk membersihkannya. Seolah-olah kau ada hanya untuk membersihkan kekotoran kita." Lantai ke-10 berlalu. Rosa menghitung angka-angka, putus asa agar siksaan itu berakhir. "Oh, dan satu hal lagi," kata Gabriel, seolah-olah ia baru teringat sesuatu yang penting. "Kau tahu kau tidak akan pernah keluar dari kehidupan ini, kan? Maksudku, anak-anakmu mungkin akan berakhir bekerja seperti kau. Begitulah cara kerjanya. Orang miskin tetap miskin, orang kaya tetap kaya. Itulah hukum kehidupan." Kata-kata itu adalah yang paling kejam dari semuanya. Rosa bekerja 16 jam sehari, justru agar anak-anaknya memiliki peluang yang lebih baik. Miguel sedang belajar keras di sekolah untuk mendapatkan beasiswa. Ana bermimpi menjadi perawat, dan Pedro adalah yang paling pintar di kelasnya. "Anak-anakmu akan tumbuh dan menemukan bahwa hidup itu sulit," lanjut Gabriel tanpa ampun. "Bahwa tidak ada gunanya bermimpi besar ketika kau dilahirkan untuk menjadi kecil." Rosa akhirnya mengangkat matanya dan menatap langsung ke arah Gabriel. Untuk sesaat, ia melihat kesedihan yang begitu dalam di mata itu, sehingga ia hampir merasa tidak nyaman, tetapi ia dengan cepat menyingkirkan perasaan menyesal apapun. "Mengapa Tuhan mengatakan hal-hal seperti itu?" tanya Rosa dengan suara tercekat. "Karena aku bisa," jawab Gabriel sederhana, "dan karena itu adalah kebenaran. Seseorang harus mengingatkanmu di mana tempatmu di dunia ini." Lift melewati lantai 3, hampir sampai di lantai dasar,
Tetapi Gabriel belum selesai dengan pertunjukan kekejamannya. "Dan kau tahu sesuatu, Rosa," kata Gabriel saat lift melewati lantai 2. "Aku pikir kau harus berterima kasih padaku." Rosa menatapnya dengan bingung, masih mencoba menahan air mata yang terus muncul di matanya. "Benar, berterima kasih padaku," ulang Gabriel menyesuaikan jasnya dengan arogansi. "Karena berkat keluargaku kau punya pekerjaan. Tanpa kami kau akan berada di jalanan. Dalam kesulitan, kami yang membayar gajimu, yang memberi makan anak-anakmu." Rosa menarik napas dalam-dalam, mencoba mempertahankan ketenangannya. Ia tahu ia tidak bisa menjawab dengan kasar. Ia membutuhkan pekerjaan itu. "Jadi bagaimana?" Gabriel mendesak. "Apa kau tidak akan berterima kasih? Di mana tata keramamu?" "Maksudku, saya berterima kasih atas pekerjaan ini, Tuan Muda Gabriel." Rosa berhasil bergumam. "Aku tidak mendengarnya dengan baik," kata Gabriel, meletakkan tangan ke telinganya dalam gerakan teatrikal. "Ucapkan lebih keras." "Saya berterima kasih atas pekerjaan ini," ulang Rosa sedikit lebih keras, merasa terhina. "Bagus, tidak sulit kan?" Gabriel tersenyum puas. "Begitulah cara kerjanya. Kalian, orang-orang sepertimu perlu tahu bagaimana bersyukur, perlu mengerti bahwa kalian bergantung pada orang-orang seperti kami." Pada saat itu, ketika lift berada di antara lantai 1 dan lantai dasar, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Sebuah suara aneh bergema di dalam kabin, seolah-olah ada mekanisme yang rusak. Lift tersentak dengan tiba-tiba, berayun dari satu sisi ke sisi lain selama beberapa detik, kemudian berhenti total. Lampu-lampu berkedip 2 kali dan mati, hanya menyisakan lampu darurat yang menyala, cahaya redup dan kekuningan yang memberikan tampilan seram pada ruang kecil itu. Gabriel, yang bersandar di dinding sambil berbicara dengan arogansi, kehilangan keseimbangan karena sentakan itu dan hampir jatuh. Jantungnya langsung berdebar. "Apa itu?" Ia bertanya dengan suara yang sedikit lebih tinggi dari biasanya. Rosa, yang terbiasa dengan situasi sulit, tetap tenang. "Saya pikir liftnya rusak," katanya sederhana. Gabriel menekan tombol lantai dasar berulang kali, lalu menekan semua tombol lainnya. Tidak ada yang terjadi. Ia menekan tombol darurat, keheningan total. "Mengapa tidak berfungsi?" tanya Gabriel, sekarang dengan nada gugup yang jelas dalam suaranya. "Kadang-kadang itu terjadi," kata Rosa. "Lift adalah mesin, Tuan Muda Gabriel. Mesin bisa rusak." Gabriel mengeluarkan ponselnya yang mahal dan melihat layar. Tidak ada sinyal, sama sekali tidak ada sinyal. "Tidak ada internet!" "Tidak ada sinyal," serunya mengayun-ayunkan ponselnya ke segala arah, seolah-olah itu akan menyelesaikan sesuatu. Rosa mengamati transformasi yang terjadi pada sikap Gabriel. Beberapa detik yang lalu, ia adalah anak yang percaya diri dan kejam yang menghinanya. Sekarang ia mulai menunjukkan tanda-tanda keputusasaan. Gabriel mulai memukul pintu lift dengan tinjunya. "Halo, ada orang di sini? Ada orang yang terjebak di sini," ia berteriak. "Ada orang." Ia memukul lebih keras, lalu lebih keras lagi. Suara itu bergema di dalam kabin, tetapi tidak ada jawaban dari luar. "Mengapa tidak ada yang menjawab?" tanya Gabriel menatap Rosa, seolah-olah ia memiliki jawaban ajaib. "Mungkin tidak ada orang di sekitar," kata Rosa dengan tenang. "Lantai 15 adalah tempat area rekreasi. Biasanya tidak ada orang di sana pada jam segini." Gabriel memukul pintu lagi, kali ini dengan lebih putus asa. "Ini tidak mungkin terjadi. Ayahku menungguku. Kita ada pertemuan penting." Rosa tetap tenang, duduk di lantai dan bersandar di dinding. Ia meletakkan tas produk di sampingnya dan bekal di pangkuannya. "Apa yang kau lakukan?" tanya Gabriel, tidak percaya. "Mengapa kau duduk? Kita harus keluar dari sini." "Tuan Muda Gabriel," kata Rosa dengan sabar, "tidak ada gunanya panik. Seseorang akan menyadari bahwa lift berhenti, dan mereka akan memanggil teknisi. Hal-hal seperti ini butuh waktu. Lebih baik kita menghemat energi." "Menghemat energi?" ulang Gabriel seolah Rosa berbicara dalam bahasa lain. "Kau gila. Kita terjebak di sini." "Terjebak?" Kata terjebak bergema di dalam kabin dan sepertinya menghantam Gabriel seperti pukulan di perut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berada dalam situasi di mana uang ayahnya tidak bisa menyelesaikannya secara instan. Gabriel mulai berjalan mondar-mandir di ruang kecil lift, yang bahkan tidak sampai 3 langkah penuh. Jasnya
Yang sebelumnya membuatnya merasa kuat, sekarang mulai membuatnya tidak nyaman. Dasi itu seolah-olah mengencang sendiri di lehernya. Di sini panas, gumamnya, menarik dasinya. Itu normal, kata Rosa. Tempat tertutup memanas lebih cepat, terutama dengan dua orang. Gabriel menatap Rosa dengan kesal. Bagaimana bisa ia begitu tenang? Seolah-olah situasi sulit tidak memengaruhinya. Kau tidak mengerti, serunya. Aku tidak bisa terjebak di sini. Aku punya hal-hal penting untuk dilakukan. Ayahku akan marah. Rosa mengamatinya sejenak sebelum berbicara. Tuan Muda Gabriel, Tuan bisa melepas jas Tuan jika Tuan kepanasan. Dan Tuan juga bisa melonggarkan dasi Tuan. Tidak ada orang di sini yang perlu Tuan buat terkesan. Pernyataan Rosa menghantam Gabriel dengan cara yang aneh. Tidak ada orang yang perlu dibuat terkesan. Itulah yang ia lakukan dengan semua pakaian itu. Mencoba membuat terkesan. Mencoba menunjukkan betapa pentingnya ia. Tetapi sekarang, terjebak di lift itu, tiba-tiba pakaian mahal itu terasa tidak nyaman. Gabriel melepas jasnya dengan gerakan kasar dan melemparkannya ke lantai. Lalu ia melonggarkan dasinya, tetapi tidak melepaskannya sepenuhnya. Ini tidak mungkin terjadi, ia mengulangi, lebih untuk dirinya sendiri daripada untuk Rosa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gabriel mendapati dirinya dalam situasi di mana status sosialnya, uangnya, dan arogansinya tidak berguna sama sekali. Ia berada dalam perahu yang sama dengan Rosa, atau lebih tepatnya, dalam kabin lift yang rusak yang sama. Dan Rosa, wanita yang ia hina beberapa menit yang lalu, tampaknya adalah satu-satunya orang di sana yang tahu bagaimana menghadapi situasi itu. Pelajaran dari kisah hidup 15 menit telah berlalu sejak lift berhenti dan Gabriel menjadi semakin putus asa. Apa yang dimulai sebagai kekesalan dengan cepat berubah menjadi kepanikan yang nyata. Apa kau sudah mencoba menelepon seseorang? Tanya Gabriel untuk kelima kalinya, meskipun ia tahu Rosa tidak memiliki ponsel. Tuan Muda Gabriel, saya sudah bilang saya tidak punya telepon, jawab Rosa dengan sabar. Dan bahkan jika saya punya, tidak ada sinyal di sini. Gabriel memandangi iPhone mahalnya seolah-olah itu adalah sepotong plastik yang tidak berguna. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, semua teknologi itu tidak berguna sama sekali. Ia selalu memiliki segalanya di telapak tangannya. Secara harfiah, setiap masalah, setiap kebutuhan. Hanya dengan beberapa sentuhan di layar, dan seseorang akan menyelesaikannya untuknya. Ayahku pasti mencariku, gumam Gabriel, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri daripada untuk mengobrol. Ia akan menyadari bahwa aku tidak sampai di mobil. Ia akan menyuruh seseorang mencariku. Rosa tidak menjawab. Ia tahu itu tidak semudah itu. Orang kaya memiliki banyak gangguan, banyak hal yang harus diselesaikan. Ayah Gabriel mungkin sedang berada di telepon, dalam beberapa panggilan bisnis, bahkan tanpa menyadari keterlambatan putranya. Gabriel mulai memukul pintu lagi, kali ini dengan lebih keras, menggunakan kedua tinjunya. Tolong, ada orang di sana? Kami terjebak, ia berteriak, sampai suaranya serak. Gema teriakannya mati dalam keheningan. Tidak ada jawaban. Gabriel menyandarkan dahinya di pintu lift yang dingin. Untuk pertama kalinya, Rosa melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kerentanan yang nyata di mata anak itu. Bagaimana jika kita tidak keluar dari sini? Tanya Gabriel dengan suara kecil. Bagaimana jika tidak ada yang menyadari kita di sini? Seseorang akan menyadari, kata Rosa. Pasti mereka selalu menyadari. Mungkin butuh waktu, tetapi mereka selalu menyadarinya. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Gabriel berbalik ke arahnya dan untuk pertama kalinya sejak mereka masuk ke lift, tidak ada arogansi dalam suaranya. Ada ketakutan. Rosa menatapnya selama beberapa detik sebelum menjawab, karena saya pernah mengalami situasi yang lebih buruk, Tuan Muda Gabriel. Jauh lebih buruk. Gabriel berhenti berjalan mondar-mandir dan menatap Rosa dengan rasa ingin tahu yang tulus. Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar melihatnya sebagai orang yang memiliki cerita untuk diceritakan. Situasi lebih buruk seperti apa? Tanyanya hampir tanpa sengaja. Rosa ragu-ragu. Ia tidak terbiasa berbicara tentang kehidupan pribadinya, terutama dengan majikannya. Tetapi di sana pada saat itu, melihat keputusasaan nyata anak itu, ia merasa mungkin penting untuk berbagi sedikit pengalamannya. Suatu kali, ia memulai perlahan. Saya dan ketiga anak saya tidak punya listrik, tidak punya air,
dan hampir tidak punya makanan selama 3 hari. Saya baru saja dipecat dari pekerjaan saya sebelumnya dan tidak punya uang untuk membayar tagihan. Gabriel benar-benar berhenti bergerak. 3 hari tanpa listrik, tanpa air. Ia bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa itu. Anak bungsu saya, Pedro, baru berusia 5 tahun saat itu. Ia bertanya mengapa kulkas tidak berfungsi, mengapa ia tidak bisa mandi, dan saya tidak tahu harus menjawab apa. Rosa berhenti sejenak, mengingat hari-hari yang mengerikan itu. Pada hari kedua, kami hanya punya 1 bungkus biskuit cream cracker untuk kami berempat. Saya membaginya menjadi potongan-potongan kecil agar cukup untuk sepanjang hari. Gabriel merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Itu bukan rasa lapar. Ia bahkan tidak tahu apa itu rasa lapar yang sebenarnya. Itu adalah perasaan tidak nyaman, seolah-olah kata-kata Rosa menggerakkan sesuatu yang dalam di dalam hati nuraninya. Lalu apa yang kau lakukan? Tanyanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Saya banyak berdoa, jawab Rosa sederhana. Dan pada hari ketiga saya mendapatkan pekerjaan sementara di sebuah rumah keluarga. Mereka membayar di muka, saya bisa membeli makanan dan setidaknya membayar tagihan listrik. Gabriel mencoba membayangkan bagaimana rasanya menjalani situasi itu. 3 hari makan potongan-potongan kecil biskuit, 3 hari dalam kegelapan, 3 hari tanpa bisa mandi. Baginya, yang mengeluh ketika wifi butuh 5 detik untuk terhubung, itu tampak tidak mungkin untuk ditanggung. Tidak ada yang membantu kalian. Ia bertanya, ada. Rosa tersenyum tipis. Nyonya Chon Chae-seo, seorang tetangga yang juga tidak punya banyak, tetapi membagikan sedikit yang ia punya. Dialah yang memberitahu saya tentang pekerjaan sementara itu. Gabriel terdiam selama beberapa menit memproses informasi ini. Orang miskin membantu orang miskin lainnya. Ia tidak pernah memikirkan hal itu sebelumnya. Lift masih berhenti dan Gabriel berkeringat. Tidak hanya karena panas yang mulai terasa di ruang tertutup, tetapi juga karena kecemasan yang tumbuh di dadanya. Bagaimana kau bisa begitu tenang? Ia bertanya tiba-tiba. Rosa menatapnya dengan lembut. Saya belajar bahwa panik tidak menyelesaikan apapun, Tuan Muda Gabriel. Itu hanya membuang-buang energi dan membuat kita lebih gugup. Lebih baik menerima situasi dan memikirkan apa yang bisa dilakukan. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan, seru Gabriel. Kita terjebak. Tidak ada cara untuk keluar. Tidak ada cara untuk memberitahu siapapun. Itu benar, Rosa setuju dengan tenang. Jadi satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah menunggu dengan sabar. Gabriel menatapnya seolah-olah ia berbicara dalam bahasa Tiongkok. Menunggu dengan sabar. Ia tidak pernah menunggu apapun dengan sabar dalam hidupnya. Ketika ia menginginkan sesuatu, ia langsung mendapatkannya. Ketika ia perlu pergi ke suatu tempat, selalu ada mobil yang tersedia. Ketika ia lapar, ia hanya perlu meminta seseorang untuk menyiapkan atau membelikannya apapun yang ia inginkan. Aku tidak tahu bagaimana menunggu, akui Gabriel. Dan kata-kata itu keluar dari mulutnya sebelum ia bisa berpikir lebih baik. Rosa menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia uraikan. Itu bukan rasa kasihan, bukan juga penghakiman, itu seperti pemahaman. Kalau begitu, ini bisa menjadi kesempatan yang baik untuk belajar, katanya dengan lembut. Gabriel duduk di lantai untuk pertama kalinya. Di sisi lain lift, jauh dari Rosa. Ia menyandarkan punggungnya ke dinding dan memeluk lututnya. Dalam posisi itu, dengan rambut yang berantakan dan kemeja yang kusut, ia terlihat persis seperti dirinya, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang ketakutan. Aku benci merasa seperti ini, gumamnya. Seperti apa? Tanpa kendali, tanpa bisa melakukan apa-apa, Rosa merasa ia mengerti sepenuhnya. Itu memang perasaan yang tidak enak, ia setuju. Tetapi terkadang hidup menempatkan kita dalam situasi ini agar kita bisa belajar sesuatu yang penting. Gabriel mengangkat matanya ke arahnya. Belajar apa? Rosa tersenyum tipis. Itu akan Tuan Muda temukan sendiri. Mulai memahami, setengah jam telah berlalu dan panas di dalam lift semakin intens. Gabriel telah melepaskan dasinya sepenuhnya dan membuka 2 kancing pertama kemejanya, pakaian mahalnya, yang sebelumnya merupakan simbol kekuasaan, sekarang terasa seperti kain yang tidak nyaman menempel di tubuhnya yang berkeringat. Rosa di sisi lain tampak beradaptasi dengan situasi. Ia telah menarik lengan seragamnya ke atas dan menggunakan celemek putihnya sebagai kipas darurat.
Bagaimana kau bisa begitu normal? Tanya Gabriel mengamati ketenangan Rosa. Normal seperti apa? Ia bertanya balik, tidak mengerti apa yang ia maksud. Maksudku kau tidak berkeringat, tidak gugup, tidak putus asa. Gabriel melambaikan tangannya dengan tidak jelas. Aku di sini hampir kena serangan panik, dan kau terlihat seperti sedang berada di ruang tunggu. Rosa tertawa kecil. Sebuah suara yang belum pernah Gabriel dengar sebelumnya. Itu adalah tawa yang menyenangkan dan hangat. Tuan Muda Gabriel, saya sudah bekerja di bawah sinar matahari 40 degree. Saya pernah membersihkan rumah tanpa kipas angin. Saya pernah menyetrika dengan setrika arang yang sangat panas. Panas ini tidak seberapa. Gabriel mencoba membayangkan bagaimana rasanya bekerja di bawah sinar matahari 40 derajat. Panas terpanas yang pernah ia rasakan adalah ketika AC di kamarnya rusak sekali. Dan bahkan saat itu ayahnya memanggil teknisi dalam waktu kurang dari 2 jam. Setrika arang? Tanyanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Itu adalah setrika tua yang dipanaskan dengan arang sangat berat, jelas Rosa. Nenek saya punya satu. Ketika saya masih kecil, kadang-kadang saya membantunya menyetrika untuk orang lain untuk mendapatkan uang jajan. Kau bekerja ketika masih kecil? Tanya Gabriel terkejut. Sejak usia 8 tahun, jawab Rosa secara alami. Tidak ada yang berat tentu saja. Saya membantu ibu saya menjual permen di depan sekolah, mengumpulkan kaleng-kaleng untuk dijual. Hal-hal seperti itu. Gabriel terdiam selama beberapa saat. Pada usia 8 tahun ia khawatir memilih video game. Apa yang ia inginkan untuk ulang tahunnya? Ia tidak bisa membayangkan harus bekerja untuk membantu keluarga. Mengapa kau mulai bekerja begitu muda? Tanyanya. Rosa menghela napas pelan. Ayah saya meninggal ketika saya berusia 7 tahun. Serangan jantung di tempat kerja. Ibu saya ditinggal sendirian dengan 4 anak. Saya 2 kakak laki-laki dan seorang adik perempuan. Semua orang harus membantu entah bagaimana. Gabriel merasakan sesak yang aneh di dadanya. Ia membayangkan bagaimana rasanya kehilangan ayahnya pada usia 7 tahun. Meskipun Rodrigo kaku dan terkadang jauh, Gabriel tidak bisa membayangkan hidup tanpanya. Apakah itu sangat sulit? Tanyanya dengan suara yang lebih rendah. Ya sulit, akui Rosa. Terutama untuk ibu saya. Ia menangis diam-diam. Ia pikir kami tidak melihatnya, tetapi anak-anak melihat segalanya, kan? Gabriel mengangguk, meskipun ia tidak memiliki pengalaman dengan situasi seperti itu. Tapi kau tahu apa yang paling berkesan bagiku saat itu? Lanjut, Rosa. Itu adalah melihat bagaimana orang-orang membantu. Tetangga kami, Nyonya Conceição, selalu datang dengan sepiring makanan tambahan. Tuan Joakim dari toko roti membiarkan kami berutang roti ketika kami tidak punya uang. Guru sekolah kami mencarikan perlengkapan sekolah bekas untuk kami. Gabriel mendengarkan dengan penuh perhatian, terpesona oleh kenyataan yang sama sekali berbeda dari miliknya. Orang miskin membantu orang miskin lainnya, lanjut Rosa. Tidak ada yang punya banyak, tetapi semua orang membagikan sedikit yang mereka punya. Begitulah cara saya belajar bahwa kekayaan sejati ada pada kebaikan orang-orang. Kalimat itu menghantam Gabriel dengan cara yang aneh. Kekayaan ada pada kebaikan orang-orang. Baginya kekayaan selalu berarti uang, barang-barang mahal, kekuasaan. Ia tidak pernah memikirkan kekayaan sebagai sesuatu yang tidak bisa dibeli. Dan saudara-saudaramu, apa yang terjadi pada mereka? Tanya Gabriel. Kakak-kakak laki-laki saya berhasil menyelesaikan sekolah menengah dan mendapatkan pekerjaan. Yang satu menjadi mekanik, yang lain bekerja di pabrik. Adik perempuan saya menikah muda dan tinggal di pedesaan dengan anak-anaknya, cerita Rosa. Semua orang berhasil dalam hidup. Alhamdulillah. Gabriel menyadari sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Rosa berbicara tentang keluarganya dengan lebih bangga daripada yang pernah ia lihat dari orang tuanya tentang dirinya. Dan anak-anaknya bahkan tidak memiliki setengah dari peluang yang ia miliki. Apakah mereka tahu kau bekerja di sini? Tanya Gabriel. Tentu saja mereka tahu. Dan mereka juga tahu bahwa ini adalah pekerjaan yang jujur dan penting. Saya selalu mengajarkan kepada mereka bahwa tidak ada pekerjaan yang kecil ketika dilakukan dengan martabat. Gabriel memikirkan apa yang ia katakan kepada Rosa di awal perjalanan di lift, tentang betapa memalukan rasanya menjelaskan kepada orang-orang bahwa ia bekerja membersihkan rumah orang kaya.
Sekarang mendengar Rosa berbicara dengan begitu bangga tentang pekerjaannya sendiri, ia merasa malu dengan kata-katanya sendiri. "Rosa," katanya, ragu-ragu, apakah kau tersinggung dengan hal-hal yang kukatakan sebelumnya?" Rosa menatapnya dengan lembut. "Saya sedih, Tuan Muda Gabriel. Saya tidak akan berbohong, tetapi saya tidak marah." "Mengapa kau tidak marah? Aku sangat kejam padamu." Rosa menghela napas pelan. "Karena saya tahu Tuan hanyalah seorang anak yang mengulangi hal-hal yang Tuan dengar di sekitar. Anak-anak menyerap semua yang mereka lihat dan dengar, kan? Dan Tuan tinggal di dunia di mana orang-orang merasa lebih baik dari orang lain karena mereka punya lebih banyak uang." Gabriel terdiam, memproses kata-kata itu. "Tapi itu tidak membuat apa yang kulakukan benar," gumamnya. Tidak membuatnya benar. Rosa setuju. "Tetapi itu juga tidak membuat Tuan menjadi orang jahat. Itu hanya membuat Tuan menjadi orang yang masih harus banyak belajar tentang hidup." Gabriel merasakan air mata mulai terbentuk di matanya. Itu adalah pertama kalinya seseorang menghadapi perilakunya tanpa berteriak, tanpa menghukum, tanpa menghina balik. "Bagaimana anak-anakmu melihatmu?" tanyanya tiba-tiba. Rosa tersenyum bangga. "Sebagai seorang pejuang," kata mereka. "Miguel selalu mengatakan saya adalah orang terkuat yang ia kenal. Ana mengatakan ia ingin menjadi seperti saya ketika ia besar nanti, pekerja keras dan berani. Dan Pedro pernah menggambar keluarga kami dan menggambar saya dengan jubah pahlawan super." Gabriel membayangkan gambar itu dan merasakan sengatan sesuatu yang tidak bisa ia identifikasi. Apakah itu rasa iri? Apakah itu kekaguman? Apakah itu kesedihan? "Orang tuaku tidak pernah berbicara tentangku seperti itu," akui Gabriel dengan suara pelan. Rosa menatapnya dengan penuh perhatian. "Bagaimana mereka berbicara tentangmu?" Gabriel berpikir sejenak. "Ayahku selalu mengatakan bahwa aku akan menjadi pengusaha hebat, bahwa aku akan mengambil alih kerajaannya. Ibuku mengatakan bahwa aku tampan, pintar, dan akan menaklukkan dunia. Dan itu membuatmu bahagia?" Tanya Rosa. Gabriel ragu-ragu. "Aku tidak tahu." "Kurasa begitu. Maksudku senang dipuji. Tapi apakah Tuan merasa mereka benar-benar mengenal Tuan?" Rosa mendesak dengan lembut. Gabriel terdiam untuk waktu yang lama. Itu adalah pertanyaan yang belum pernah ia tanyakan pada dirinya sendiri. Tetapi sekarang setelah Rosa bertanya, jawabannya tampak jelas. "Mau membaca suara?" "Tidak," akui Gabriel akhirnya. "Kurasa mereka mengenal Gabriel yang mereka inginkan, bukan Gabriel yang sebenarnya diriku." Rosa merasa ia memahaminya sepenuhnya. "Dan siapa Tuan yang sebenarnya?" Gabriel menatapnya terkejut dengan pertanyaan itu. "Aku kumaitu siu, nas tiwi siwas." Aku tidak tahu. Aku tidak pernah berhenti memikirkannya." "Kalau begitu, mungkin ini saat yang tepat untuk mulai berpikir," saran Rosa dengan ramah. Gabriel menyadari bahwa ia sedang menjalani percakapan paling mendalam dalam hidupnya dengan orang yang ia hina 1 jam yang lalu. Dan orang ini jauh lebih baik dan pengertian kepadanya daripada orang dewasa manapun dalam hidupnya. "Rosa," katanya dengan suara tercekat, "aku sangat menyesal atas hal-hal yang kukatakan. Sungguh kau tidak pantas mendapatkannya." Rosa tersenyum dengan kelembutan. "Terima kasih sudah meminta maaf, Tuan Muda Gabriel. Itu menunjukkan bahwa Tuan memiliki hati yang baik di dalam." Gabriel merasakan air mata akhirnya mengalir di wajahnya. Air mata karena malu, karena penyesalan, tetapi juga karena sesuatu yang baru. Semacam kelegaan karena ia jujur untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Kau tahu apa yang paling membuatku terkesan darimu?" tanya Gabriel sambil menyeka wajahnya dengan lengan ke mejanya. "Apa?" "Kau memiliki begitu sedikit dibandingkan dengan apa yang kumiliki. Tetapi kau tampak bahagia, benar-benar bahagia." "Bagaimana itu mungkin?" Rosa berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. "Tuan Muda Gabriel, kebahagiaan tidak datang dari seberapa banyak yang Tuan miliki. Itu datang dari Tuan tahu menghargai apa yang Tuan miliki. Saya punya 3 anak yang luar biasa, yang mencintai saya. Saya punya kesehatan untuk bekerja. Saya punya atap untuk tidur. Bagi saya itu adalah kekayaan." Gabriel merenungkan kata-kata itu. Ia memiliki ratusan barang mahal. Tetapi kapan terakhir kali ia benar-benar merasa bersyukur atas salah satunya? Dan kau tahu apa lagi? Lanjut Rosa.
Kekayaan sejati adalah bisa tidur dengan hati nurani yang bersih. Itu adalah tahu bahwa Tuhan tidak menyakiti siapapun, bahwa Tuhan memperlakukan semua orang dengan hormat, bahwa Tuhan berbuat baik kapanpun Tuhan bisa. Kata-kata itu menghantam Gabriel seperti pukulan di perut. Kapan terakhir kali ia tidur, sambil memikirkan bagaimana ia telah memperlakukan seseorang dengan baik pada hari itu? Kapan terakhir kali ia membuat seseorang merasa lebih baik, bukannya lebih buruk? Dan pada saat itu, terjebak di lift itu bersama Rosa, Gabriel mulai mengerti bahwa mungkin terjebak adalah hal yang ia butuhkan untuk mulai membebaskan dirinya dari siapa. Yang ia pikir seharusnya ia menjadi sebuah janji dan perubahan. Hampir 1 jam telah berlalu sejak mereka terjebak dan panas di dalam lift, menjadi hampir tak tertahankan. Gabriel telah melepas kemeja formalnya sepenuhnya, hanya menyisakan kaos putih di bawahnya. Rambutnya yang selalu rapi, menempel di dahinya karena keringat. Rosa bahkan dengan semua kontrol dirinya, juga menunjukkan tanda-tanda panas. Ia telah menarik lengan seragamnya ke atas dan menggunakan celemek putihnya sebagai kipas darurat. "Rosa," kata Gabriel, menatapnya dengan khawatir. "Kau baik-baik saja?" Saya baik-baik saja, Tuan Muda Gabriel." Dan Tuan? Gabriel akan menjawab bahwa ia baik-baik saja ketika ia berhenti untuk benar-benar memikirkan pertanyaan itu. Secara fisik ia tidak nyaman, kepanasan, haus, lelah. Tetapi secara mental, secara emosional, ia merasa berbeda, lebih ringan entah bagaimana. "Aku pikir aku baik-baik saja," katanya, terkejut dengan jawabannya sendiri. Itu. Maksudku di sini panas dan aku haus, tetapi aku merasa aneh dalam arti yang baik." Rosa tersenyum, mengerti persis apa yang ia maksud. Begitulah rasanya ketika kita berhenti berpura-pura menjadi orang lain, jelasnya. Ketika kita melepaskan topeng dan menunjukkan siapa kita sebenarnya di dalam. Gabriel memikirkan hal itu. Sejak ia bangun, ia telah memainkan peran sebagai pengusaha muda, pewaris penting, anak kaya yang superior. Tetapi dalam beberapa jam terakhir, ia hanyalah Gabriel, seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang ketakutan, ingin tahu, mampu menyesal dan belajar. "Apa menurutmu orang tuaku akan menyukai siapa aku yang sebenarnya?" tanyanya Rentansky. Rosa berpikir dengan hati-hati sebelum menjawab. "Tuan Muda Gabriel, orang tua yang benar-benar mencintai selalu lebih suka versi yang jujur dari anak-anak mereka, meskipun versi itu tidak sempurna. Dan bagaimana jika mereka tidak menyukainya? Kalau begitu, Tuan harus memutuskan apakah Tuan ingin hidup menjadi diri sendiri atau apakah Tuan ingin menghabiskan seluruh hidup Tuan berpura-pura menjadi orang lain hanya untuk menyenangkan orang lain." Gabriel terdiam, memproses gagasan itu. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia punya pilihan tentang hal itu. Tiba-tiba, suara yang berbeda bergema di dalam lift. Itu lemah, jauh, tetapi pasti datang dari luar. "Kau dengar itu?" tanya Gabriel bangkit dengan cepat. Rosa juga berdiri, memperhatikan. "Saya dengar." Ya, itu terdengar seperti suara. Gabriel menempelkan telinganya ke pintu lift. Ia yakin ia mendengar orang-orang berbicara di luar, tetapi ia tidak bisa mengerti kata-katanya. "Ada orang di sana?" teriaknya sambil memukul pintu. "Puh, kami terjebak di sini." Rosa bergabung dengannya juga memukul pintu. "Tolong, ada 2 orang terjebak di lift." Selama beberapa detik, suara-suara dari luar berhenti, lalu menjadi lebih keras dan lebih dekat. "Ada orang di dalam," teriak suara laki-laki dari luar. "Ya," teriak Gabriel dan Rosa bersamaan. "Kami terjebak selama lebih dari 1 jam. Saya sih tenang kami akan mengeluarkan kalian. Para teknisi sudah naik." Gabriel berbalik ke arah Rosa, matanya berkilauan karena lega dan gembira. "Kita akhirnya akan keluar dari sini." Tetapi ketika ia menatap Rosa, ia menyadari bahwa ia tidak tampak sebersemangat dirinya. Bahkan ia tampak hampir sedih. "Rosa, ada apa? Kau tidak senang?" Rosa tersenyum, tetapi itu adalah senyum melankolis. "Saya senang, Tuan Muda Gabriel. Tentu saja saya senang. Hanya saja..." "Apa?" Rosa ragu-ragu sebelum melanjutkan. "Ketika kita keluar dari sini, semuanya akan kembali normal. Tuan akan kembali menjadi Tuan Muda Gabriel yang kaya dan penting. Dan saya akan kembali menjadi sekadar pembantu." Gabriel merasakan sesak di dadanya karena kata-kata itu. Gagasan untuk kembali normal tiba-tiba tidak tampak menarik sama sekali. "Tidak harus seperti itu," katanya secara impulsif.
Rosa menatapnya dengan lembut, tetapi juga dengan sedikit skeptisisme. Tuan Muda Gabriel, di luar sana ada kehidupan Tuan yang seperti biasa menanti Tuan. Orang tua Tuan, teman-teman Tuan, sekolah Tuan, dunia Tuan, dan saya punya dunia saya. Itu adalah dunia yang sangat berbeda. Gabriel merasakan kepanikan. Bukan kepanikan karena terjebak, tetapi kepanikan karena kehilangan sesuatu yang berharga yang ia temukan di lift itu. Tapi kita bisa terus berbicara. Kau bisa menceritakan lebih banyak tentang anak-anakmu. Dan aku bisa... Gabriel berhenti menyadari bahwa ia tidak tahu persis apa yang bisa ia tawarkan kepada Rosa. Nilai apa yang ia miliki selain uangnya. Rosa menyadari perjuangan batinnya dan mendekatinya. Tuan Muda Gabriel, apa yang terjadi di sini di antara kita sangat istimewa. Tuan menunjukkan kepada saya bahwa Tuan memiliki hati yang baik, dan saya harap saya telah menunjukkan kepada Tuan bahwa ada hal-hal dalam hidup yang lebih penting daripada uang. Kau berhasil, kata Gabriel dengan keyakinan. Jauh lebih penting. Kalau begitu, itu tidak akan hilang ketika kita keluar dari sini, lanjut Rosa. Tuan akan membawa pelajaran-pelajaran ini bersama Tuan dan siapa tahu Tuan akan menggunakannya untuk menjadi orang yang lebih baik. Di luar, suara-suara menjadi lebih keras. Tampaknya beberapa pria sedang bekerja, menggunakan alat-alat. Semua, kita akan mulai membuka pintu. Teriak suara dari luar. Ini mungkin akan berisik, jadi menjauhlah dari pintu. Gabriel dan Rosa menjauh bersandar di dinding belakang. Rosa, kata Gabriel dengan mendesak, aku harus mengatakan sesuatu kepadamu sebelum kita keluar dari sini. Apa, Tuan Muda Gabriel? Gabriel menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian. Kau mengubah hidupku hari ini, sungguh. Aku tidak akan pernah melupakan hal-hal yang kau ajarkan padaku, dan aku berjanji akan mencoba menjadi orang yang lebih baik. Rosa tersenyum dan kali ini senyumnya tulus dan bahagia. Itu adalah hal terbaik yang bisa dikatakan seseorang kepada saya, Tuan Muda Gabriel. Dan saya juga berjanji akan selalu memperlakukan Tuan dengan hormat. Tuan bukan hanya pembantu, Tuan adalah orang yang luar biasa. Rosa merasakan air mata di matanya, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan. Terima kasih, Tuan Muda Gabriel. Itu sangat berarti bagiku. Suara alat-alat menjadi lebih intens. Gabriel bisa mendengar borlas percakapan teknis. Tahap terakhir, teriak sebuah suara. Dalam 10 detik kalian akan bebas. Jantung Gabriel berdebar, tetapi itu bukan hanya karena lega, itu juga karena kecemasan. Bagaimana rasanya keluar dari sana? Bagaimana rasanya kembali ke kehidupan normalnya setelah semua yang telah terjadi? Dengan suara derit logam yang keras, pintu lift akhirnya terbuka dengan paksa. Hembusan udara segar menyerbu ruang kecil itu, dan Gabriel menarik napas dalam-dalam, merasa seolah-olah ia baru pertama kali bernapas dalam beberapa jam terakhir. Di luar ada setidaknya 6 orang, 2 teknisi lift, 3 karyawan pemeliharaan gedung, dan pengelola kondominium Tuan Antonio. Ya Tuhan, seru pengelola melihat Gabriel dan Rosa keluar dari lift. Tuan Muda Gabriel, betapa terkejutnya kami. Ayah Tuan putus asa mencarimu. Gabriel berkedip beberapa kali, terbiasa dengan cahaya koridor. Ia berada di lantai 15, tepat di tempat lift berhenti. Berapa lama kita terjebak? Tanyanya. Hampir 2 jam, jawab salah satu teknisi. Kalian pasti dehidrasi. Saya akan ambilkan air. Rosa keluar dari lift tepat di belakang Gabriel, membawa tasnya dan celemeknya. Ia tampak jelas lelah dan berkeringat, tetapi ia mempertahankan martabatnya yang biasa. Pengelola bahkan tidak terlalu memperhatikannya. Rosa, kau baik-baik saja? Kau bisa pulang untuk beristirahat hari ini jika kau mau. Saya akan jelaskan kepada Nyonya Patricia. Tidak perlu, Tuan Antonio. Saya baik-baik saja untuk bekerja, jawab Rosa dengan sopan. Gabriel mengamati interaksi itu dan merasakan sesuatu yang mengganggu di dadanya. Seolah-olah Rosa langsung menjadi tidak terlihat bagi orang lain. Tuan Muda Gabriel, lanjut pengelola memfokuskan seluruh perhatiannya pada Gabriel. Ayah Tuan ada di kantor, tetapi saya sudah menelepon untuk memberitahunya bahwa Tuan telah ditemukan. Ia pasti sedang naik sekarang. Seolah dipanggil, Rodrigo Mendes keluar dari lift di sebelahnya pada saat yang sama. Tinggi, berpakaian rapi dengan jas mahal, ia memancarkan otoritas dan ketidaksabaran. Gabriel, panggilnya, berjalan cepat menuju putranya. Di mana kau?
Aku sudah mencarimu selama 2 jam. Gabriel menatap ayahnya yang mendekat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak merasakan campuran kekaguman dan ketakutan yang selalu ia rasakan. Ia hanya melihat seorang pria yang sangat khawatir tentang jadwal dan janji. "Ayah, aku terjebak di lift," jelas Gabriel. Rodrigo menatap putranya, memperhatikan penampilannya yang berantakan, kemeja kusut, rambut acak-acakan, wajah berkeringat. Terjebak di lift dengan siapa? Gabriel menatap Rosa, yang telah menjauh secara diam-diam ke sudut koridor, mencoba untuk tidak mengganggu pertemuan keluarga penting itu. Dengan Rosa, ayah Rosa yang bekerja di rumah, Rodrigo bahkan tidak melihat ke arah Rosa. "Oh ya, yang penting kau baik-baik saja. Ayo kita harus bergegas. Rapat sudah dimulai dan para klien menungguku." Gabriel menatap ayahnya dengan terkejut. "Ayah, kau bahkan tidak akan bertanya apakah aku baik-baik saja? Apakah mengerikan terjebak?" Rodrigo berhenti dan menatap Gabriel dengan tidak sabar. "Kau baik-baik saja, kan? Tidak ada yang buruk terjadi. Hal-hal seperti ini terjadi. Ayo cepat, Gabriel." Gabriel merasakan sengatan kekecewaan. Setelah 2 jam kesusahan dirinya, dan mungkin juga ayahnya, satu-satunya kekhawatiran Rodrigo adalah tentang pertemuan bisnis yang terlewatkan. "Ayah," kata Gabriel menarik napas dalam-dalam. "Aku perlu berterima kasih kepada Rosa. Ia sangat membantuku saat kami terjebak." Rodrigo menatap Rosa sekilas, seolah-olah ia melihatnya untuk pertama kalinya. "Oh tentu Rosa, terima kasih telah menjaga Gabriel. Kau bisa kembali bekerja." Dan hanya itu. Tidak ada ucapan terima kasih yang tulus, tidak ada pengakuan nyata, tidak ada pertanyaan tentang bagaimana perasaannya. Gabriel menatap Rosa yang telah menundukkan matanya dan memberikan senyum kecil yang sopan. "Sama-sama, Tuan Rodrigo, senang bisa membantu Tuan Muda Gabriel." Tetapi Gabriel melihat sesuatu di mata Rosa yang menghancurkannya. Ia telah kembali menjadi sekadar pembantu, wanita yang bijaksana dan berani, yang telah membagikan makanannya kepadanya, yang telah menghiburnya, yang telah mengubah perspektifnya tentang hidup, telah menghilang di mata semua orang, kecuali dirinya. "Ayo Gabriel." Rodrigo mendesak sambil sudah berjalan menuju lift. Gabriel menatap Rosa sekali lagi. Ia memberinya senyum kecil, tetapi tulus dan berbisik pelan. "Ingat percakapan kita, Tuan Muda Gabriel." Gabriel mengangguk dan mulai mengikuti ayahnya. Tetapi setelah beberapa langkah ia berhenti. "Ayah, tunggu sebentar." Ia kembali ke tempat Rosa berada, memegang tangannya dan berkata cukup keras agar semua orang bisa mendengarnya. "Terima kasih Rosa dari lubuk hatiku. Kau luar biasa hari ini. Kau adalah orang yang sangat istimewa." Rosa tersenyum terkejut dan terharu dengan gerakan publik Gabriel itu. "Terima kasih Tuan Muda Gabriel. Tuan juga sangat istimewa." Rodrigo mengamati adegan itu dengan kening berkerut, jelas tidak mengerti mengapa putranya membuat keributan seperti itu karena pembantu. "Gabriel, ada apa denganmu? Cepatlah." Gabriel bergabung dengan ayahnya di lift, tetapi terus menatap Rosa sampai pintu-pintu tertutup. Begitu mereka sendirian, Rodrigo berbalik ke arah Gabriel. "Ada apa dengan semua drama itu? Sejak kapan kau memperlakukan pembantu seperti itu?" Gabriel menatap ayahnya, memilih kata-katanya dengan hati-hati. "Ayah, Rosa sangat membantuku hari ini. Ketika aku takut, ia menenangkanku. Ketika aku lapar, ia membagikan makanannya denganku. Ayah baik dan berani." Rodrigo memutar matanya. "Gabriel, itulah mengapa kami membayarnya untuk menjagamu jika diperlukan. Kau tidak perlu membuat drama seperti itu." "Itu bukan drama, ayah, itu rasa syukur." Rodrigo menatap putranya dengan aneh. Ada sesuatu yang berbeda dalam nada suara Gabriel. Sebuah kepastian yang tidak ada di sana pagi ini. "Ya, bagaimanapun juga, sekarang kita harus fokus pada pertemuan. Kau akan berperilaku dengan baik di depan para klien, kan?" Gabriel mengangguk, tetapi di dalam hatinya ia memikirkan Rosa yang mungkin sedang naik tangga ke ruang bawah tanah untuk mengambil perlengkapan kebersihan, kembali ke rutinitasnya seolah tidak ada yang terjadi. Tetapi bagi Gabriel, semuanya telah berubah dan ia tahu Rosa benar. Ia akan membawa pelajaran-pelajaran itu selamanya. Pilihan hidup pertemuan bisnis itu diadakan di kantor ayahnya, di lantai 30 gedung yang sama. Gabriel mengenal lingkungan itu dengan baik, sebuah ruangan raksasa dengan meja mahoni, yang harganya lebih mahal dari mobil.
kursi berlengan kulit Italia, dan pemandangan panorama kota yang selalu membuatnya terkesan. Tetapi pada hari itu, saat masuk ke ruangan di samping ayahnya, Gabriel melihat semuanya dengan mata yang berbeda. Ia memikirkan berapa banyak keluarga seperti keluarga Rosa yang bisa hidup selama setahun penuh dengan uang yang hanya dihabiskan untuk ruangan itu. Tuan-tuan, Rodrigo mengumumkan kepada 3 pria berjas yang menunggu di meja. Saya mohon maaf atas keterlambatan. Kami mengalami sedikit hambatan dengan lift. Ini putra saya, Gabriel, yang saya sebutkan kepada kalian. Para pria itu tersenyum sopan dan Gabriel menyapa masing-masing dengan jabat tangan, seperti yang ayahnya ajarkan kepadanya. Tetapi pikirannya berada di tempat lain. Gabriel akan mulai berpartisipasi dalam pertemuan untuk belajar tentang bisnis. Jelas Rodrigo saat semua orang duduk. Ia perlu mengerti bagaimana dunia bisnis bekerja. Salah satu pria yang Gabriel ketahui bernama Tuan Martinez tersenyum kepadanya. Ide bagus, Rodrigo. Tidak pernah terlalu dini untuk memulai. Gabriel, ayahmu mengatakan kepadaku bahwa kau sudah tertarik untuk mengikuti jejaknya. Gabriel akan menjawab secara otomatis bahwa ya, seperti yang selalu ia lakukan ketika ia teringat pertanyaan Rosa, siapa Tuan yang sebenarnya? Sebenarnya, kata Gabriel perlahan, saya masih belum tahu persis apa yang ingin saya jadi ketika saya besar nanti. Rodrigo menatap putranya dengan terkejut dan sedikit tidak nyaman. Gabriel selalu rendah hati, katanya cepat mencoba memperbaiki jawaban. Tentu saja ia akan bekerja bersamaku, itu tradisi keluarga. Pertemuan berlanjut selama lebih dari 1 jam dengan para pria itu mendiskusikan proyek real estate baru. Gabriel mencoba memperhatikan, tetapi pikirannya terus kembali kepada Rosa dan pelajaran ajarannya. Saat itulah ia mendengar sesuatu yang membuatnya benar-benar memperhatikan untuk pertama kalinya. Dan tentu saja, kita perlu memindahkan orang-orang yang secara ilegal menduduki tanah itu, kata Tuan Martinez. Sekitar 20 keluarga. Tidak ada masalah besar. Memindahkan bagaimana? Tanya Gabriel menginterupsi percakapan. Para pria itu menatapnya terkejut dengan interupsi itu. Bagaimana apanya, Gabriel? Tanya ayahnya. Ke-20 keluarga itu, di mana mereka akan tinggal jika kalian memindahkan mereka dari sana? Rodrigo tertawa. Seolah pertanyaan putranya naif. Gabriel, itu bukan masalah kita. Mereka menduduki tanah yang kita beli secara ilegal. Mereka harus mencari tempat lain. Gabriel merasakan perutnya mual. Ia memikirkan Rosa dan ketiga anaknya. Bagaimana jika mereka yang dipindahkan dari rumah mereka? Tapi ayah, Gabriel mendesak. Bagaimana jika mereka tidak punya tempat untuk pergi? Gabriel, kata Rodrigo dengan nada peringatan, ini bukan urusan anak-anak. Tolong, diam dan perhatikan. Gabriel terdiam selama sisa pertemuan tetapi ia tidak bisa berhenti berpikir. 20 keluarga, mungkin 60 atau 80 orang, anak-anak seperti dia, ibu-ibu seperti Rosa. Ketika pertemuan berakhir dan para pria itu mengucapkan selamat tinggal, Rodrigo berbalik ke arah Gabriel. Gabriel, ada apa denganmu hari ini? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak pantas di depan para klien. Gabriel menarik napas dalam-dalam, mengingat kata-kata Rosa tentang memilih menjadi orang seperti apa. Ayah, aku hanya ingin mengerti. Keluarga-keluarga itu, mereka tidak bersalah karena miskin. Rodrigo menghela napas seolah-olah ia sedang berurusan dengan remaja yang memberontak. Gabriel, dunia bisnis bukanlah dongeng. Terkadang kita harus membuat keputusan sulit. Begitulah cara kerjanya. Tapi apakah harus begitu? Tanya Gabriel dengan tulus. Rodrigo berhenti merapikan kertas-kertas dan menatap putranya dengan penuh perhatian. Gabriel, dari mana pertanyaan-pertanyaan ini berasal? Kau tidak pernah tertarik dengan hal-hal seperti ini sebelumnya. Gabriel ragu-ragu. Bagaimana ia menjelaskan bahwa ia telah belajar lebih banyak tentang hidup dalam 2 jam terjebak di lift daripada dalam 10 tahun hak istimewa? Ayah, hari ini aku banyak berbicara dengan Rosa saat kami terjebak dan ia menceritakan kepadaku betapa sulitnya menjadi miskin, bagaimana rasanya harus memilih antara membayar sewa atau membeli makanan, bagaimana rasanya tinggal di rumah kecil dengan 3 anak dan tidak punya uang untuk membeli pensil warna. Rodrigo memutar matanya. Gabriel, kau tidak bisa membiarkan cerita-cerita sedih memengaruhimu seperti itu. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang kesulitan. Jika kita harus membantu semua orang, tidak akan ada yang tersisa untuk kita.
Gabriel menatap ayahnya dengan campuran kekecewaan dan tekad. "Ayah, apakah kau pikir kita membutuhkan semua ini?" Ia menunjuk ke ruangan mewah itu. "Sungguh, Gabriel, percakapan ini tidak masuk akal. Kami bekerja keras untuk memiliki apa yang kami miliki. Rosa juga bekerja keras, Ayah. Ia bangun pukul 4.30 pagi hari ini, naik 3 angkutan umum untuk sampai di sini pukul 7 pagi dan akan bekerja sampai jam 5 sore. Dan ia masih hampir tidak bisa membayar tagihan." Rodrigo menatap Gabriel dengan keanehan yang semakin besar. "Gabriel, kau dipengaruhi oleh percakapan yang tidak pantas. Rosa adalah seorang karyawan. Ia melakukan pekerjaannya. Ia menerima gajinya. Itu adalah hubungan yang adil." Gabriel memikirkan gaji Rosa, yang bahkan tidak cukup untuk membeli dasi yang ia kenakan pada hari itu. "Ayah," katanya dengan berani, "apakah kau pikir gaji Rosa benar-benar adil?" Rodrigo kehilangan kesabarannya. "Gabriel, kekep. Aku tidak tahu percakapan seperti apa yang kalian lakukan di lift itu. Tetapi kau bingung. Rosa adalah seorang pembantu. Kami adalah majikan. Ia melakukan pekerjaannya. Kami membayar apa yang ditentukan pasar. Begitulah cara dunia bekerja." Gabriel menatap ayahnya dan melihat, mungkin untuk pertama kalinya, bukan seorang pahlawan atau contoh untuk diikuti, tetapi seorang pria yang sudah begitu terbiasa dengan hak istimewanya sendiri, sehingga ia tidak lagi bisa melihat kemanusiaan orang-orang di sekitarnya. "Ayah," kata Gabriel dengan tenang, "bolehkah aku meminta sesuatu?" "Apa? Bolehkah aku menaikkan gaji Rosa dengan uang sakuku?" Rodrigo menatap Gabriel seolah-olah ia telah kehilangan akal sehatnya. "Gabriel, uang sakumu adalah untuk kau membeli barang-barangmu sendiri, bukan untuk dibagikan kepada karyawan." Gabriel memikirkan uang sakunya bulanan, lebih dari 6 juta yang biasanya ia habiskan untuk video game dan permen, yang bahkan tidak selalu ia makan. "Ayah, aku tidak butuh 6 juta sebulan. Aku bisa hidup dengan 3 juta dan memberikan 3 juta untuk Rosa." Rodrigo menggelengkan kepalanya. "Tidak, Gabriel, dan aku tidak ingin mendengar lebih banyak tentang ini. Kau bingung karena ketakutan hari ini. Besok kau akan berpikir berbeda." Tetapi Gabriel tahu ia tidak akan berpikir berbeda. Ia tahu ia telah menemukan sesuatu yang penting di lift itu. Sesuatu yang tidak bisa lagi ia abaikan. Dan tidak peduli seberapa banyak ayahnya tidak mengerti. Tidak peduli seberapa banyak dunia tidak berubah dalam semalam. Gabriel telah membuat keputusan. Ia akan menjadi berbeda. Pembayaran yang bermakna keesokan paginya, Gabriel bangun dengan tujuan yang berbeda dari hari-hari lainnya dalam hidupnya. Pukul 6 pagi ketika ia bangkit dari tempat tidur, 1 jam lebih awal dari biasanya. Ia mengenakan pakaian sederhana, celana jeans dan kaos polos, alih-alih seragam sekolah mahal yang biasa ia kenakan. Rosa akan tiba pukul 7 pagi, seperti biasa. Gabriel ingin bangun untuk menyambutnya. Ia turun ke dapur dan, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, mencoba menyiapkan sarapannya sendiri. Ia tidak tahu bagaimana melakukannya, tetapi ia berhasil memanggang 2 potong roti dan menuang segelas jus. Saat ia makan, ia memikirkan rencana yang ia susun semalam di benaknya. Tepat pukul 7 pagi, ia mendengar kunci berputar di pintu. Rosa masuk melalui pintu layanan, seperti biasa, membawa tasnya dan mengenakan seragam biru yang rapi. "Selamat pagi, Tuan Muda Gabriel," katanya, terkejut melihatnya bangun begitu pagi. "Tuan baik-baik saja? Tidak bermimpi buruk tentang lift?" Gabriel tersenyum. Bahkan setelah semua yang terjadi, Rosa masih mengkhawatirkannya. "Selamat pagi, Rosa." "Tidak, saya tidak bermimpi buruk sebenarnya. Saya tidur sambil memikirkan percakapan kita." Rosa menggantung tasnya di gantungan di area layanan dan menuju dapur untuk memulai pekerjaannya. "Itu bagus, Tuan Muda Gabriel. Itu adalah pengalaman yang luar biasa, kan?" Gabriel mengikutinya ke dapur, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. "Rosa, saya perlu mengatakan sesuatu kepadamu." Rosa berhenti mengatur produk pembersih dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Ada apa, Tuan Muda Gabriel?" Gabriel menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan amplop putih dari sakunya. "Saya ingin memberikan ini kepadamu." Rosa menatap amplop itu dengan curiga. "Apa ini?" "Buka saja." Rosa membuka amplop itu dengan hati-hati dan matanya terbelalak. Di dalamnya ada 3 juta dalam bentuk uang tunai.
Tuan Muda Gabriel, apa ini? Saya tidak bisa menerimanya. Ini adalah setengah dari uang saku saya bulan ini, jelas Gabriel. Dan akan seperti ini setiap bulan mulai sekarang. Rosa menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak. Saya tidak bisa menerima uang dari Tuan, Tuan Muda Gabriel. Apa yang akan dipikirkan orang tua Tuan? Gabriel sudah menduga reaksi ini. Rosa, kau ingat apa yang kau katakan kepadaku kemarin? Bahwa ketika seseorang menawarkan sesuatu dengan ramah, kita menerimanya. Rosa terdiam selama beberapa detik. Tapi Tuan Muda Gabriel, ini berbeda. Ini uang yang sangat banyak. Bagiku tidak, kata Gabriel jujur. Bagiku itu hanya setengah dari uang sakuku. Tapi bagimu itu bisa berarti perlengkapan sekolah untuk anak-anakmu atau obat-obatan. Jika ada yang sakit atau makanan yang lebih baik di meja. Rosa merasakan air mata di matanya. 3 juta, itu hampir setengah dari gaji bulanannya. Dengan uang itu, ia bisa membeli sepatu baru untuk Pedro. Yang memakai sepatu yang bolong-bolong. Ia bisa membayar kursus bahasa Inggris yang sangat ingin diikuti Ana. Ia bisa sedikit meringankan anggaran ketat keluarganya. Tuan Muda Gabriel, katanya dengan suara tercekat, mengapa Tuan melakukan ini? Gabriel memikirkan pertanyaan itu sejenak. Karena kemarin, di lift itu, kau menunjukkan kepadaku bahwa ada orang baik di dunia ini. Orang-orang yang membagikan sedikit yang mereka miliki. Orang-orang yang memperlakukan orang lain dengan kebaikan, bahkan ketika mereka diperlakukan dengan buruk. Dan saya ingin menjadi orang seperti itu juga. Rosa tidak bisa lagi menahan air matanya. Tuan sudah menjadi orang seperti itu, Tuan Muda Gabriel. Kemarin Tuan meminta maaf karena telah menyakiti saya. Hari ini Tuan di sini ingin membantu saya. Tuan memiliki hati yang sangat baik. Kalau begitu terimalah, tanya Gabriel penuh harap. Rosa menatap amplop itu, lalu ke arah Gabriel, lalu kembali ke amplop itu. Saya terima, katanya akhirnya, tetapi dengan satu syarat. Apa? Jika orang tua Tuan tahu dan marah, Tuan berjanji akan membiarkan saya mengembalikan uang itu tanpa diskusi. Gabriel mengangguk segera. Saya janji. Rosa menyimpan amplop itu di saku seragamnya dan memeluk Gabriel. Itu adalah pelukan yang erat, hangat, penuh rasa syukur dan kasih sayang. Terima kasih banyak, Tuan Muda Gabriel. Tuan tidak tahu betapa berartinya ini bagi saya. Gabriel membalas pelukan itu, merasa lebih bahagia daripada yang ia rasakan dalam waktu yang sangat lama. Pada saat itu, Rodrigo muncul di dapur, sudah berpakaian untuk bekerja. Ia berhenti tiba-tiba saat melihat pemandangan itu. Putranya memeluk pembantu. Apa yang terjadi di sini? Tanyanya dengan nada curiga. Gabriel dan Rosa segera berpisah. Rosa menundukkan kepalanya, malu. Selamat pagi, Ayah, kata Gabriel, mencoba terdengar biasa. Aku berterima kasih lagi kepada Rosa atas apa yang terjadi kemarin. Rodrigo menyipitkan matanya. Gabriel, kau harus menghentikan obsesi ini. Rosa melakukan apa yang akan dilakukan setiap karyawan. Kau tidak perlu berterima kasih setiap saat. Gabriel merasakan kekesalan tumbuh di dadanya, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Maaf, Ayah. Rodrigo menuju Rosa. Rosa, apakah kopi sudah siap? Sudah, Tuan Rodrigo. Jawabnya, kembali bekerja dengan cepat. Rodrigo meninggalkan dapur, dan Gabriel tetap di sana, mengamati Rosa menyiapkan kopi. Ia bekerja dengan efisien, seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam gerakannya, sebuah kelegaan yang tidak ada di sana kemarin. Ketika ia menyajikan kopi untuk Rodrigo di ruang makan, Gabriel menyadari bahwa ia tersenyum dengan cara yang berbeda. Itu bukan hanya senyum sopan yang biasa, itu adalah senyum tulus dari seseorang yang telah menerima tindakan kebaikan yang tulus. Dan Gabriel tahu ia telah membuat keputusan yang benar. Terlepas dari apa yang dipikirkan ayahnya, terlepas dari apa yang dipikirkan orang lain, ia telah memilih untuk menjadi orang yang Rosa tunjukkan kepadanya bahwa ia bisa menjadi seseorang yang melihat kemanusiaan dalam diri orang lain, seseorang yang menggunakan hak istimewanya untuk berbuat baik, seseorang yang telah belajar bahwa kekayaan sejati ada pada kemampuan untuk menyentuh hati seseorang. Puncak kebenaran. 3 bulan telah berlalu sejak hari di lift itu. Gabriel menepati janjinya,
Setiap bulan, secara diam-diam, ia memberikan setengah dari uang sakunya kepada Rosa. Tetapi, yang lebih penting dari itu, cara ia memperlakukannya telah berubah sepenuhnya dan selamanya. Sekarang, setiap pagi, Gabriel bersikeras untuk menyapa Rosa secara pribadi. Ia bertanya tentang anak-anaknya, tentang bagaimana akhir pekan mereka, tentang apakah ia membutuhkan sesuatu. Rosa, yang awalnya terkejut dengan perhatian itu, sudah terbiasa dengan kebaikan hati anak itu yang tulus. Tambahan 3 juta bulanan telah mengubah hidup keluarga Rosa dengan cara yang bahkan tidak Gabriel bayangkan. Miguel berhasil membeli buku-buku yang ia butuhkan untuk kursus pra-universitasnya. Anna mendaftar di kursus bahasa Inggris yang ia impikan. Pedro memiliki sekotak baru pensil warna dan kertas gambar berkualitas. Dan Rosa, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bisa tidur tanpa khawatir apakah uangnya akan cukup sampai akhir bulan. Tetapi perubahan itu tidak berhenti di situ. Gabriel mulai mempertanyakan hal-hal lain dalam kehidupannya yang istimewa. Ia berhenti membuang-buang makanan, ia mulai lebih menghargai hadiah yang ia terima, dan bahkan cara ia memperlakukan teman-teman sekolahnya telah berubah. Di sekolah, ketika ia melihat seorang teman yang kejam kepada seseorang yang kurang beruntung, Gabriel akan turun tangan, bukan dengan cara yang agresif, tetapi dengan kebijaksanaan yang ia pelajari dari Rosa, memperlakukan semua orang dengan martabat dan rasa hormat. Orang tuanya menyadari perubahan itu, tetapi mereka tidak bisa mengerti dari mana asalnya. Rodrigo terkadang berkomentar kepada Patricia bahwa Gabriel berbeda, lebih dewasa, tetapi mereka mengaitkannya dengan pertumbuhan alami anak itu. Pada pagi hari Kamis itu, 3 bulan setelah insiden lift, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Gabriel telah turun untuk sarapan ketika ia mendengar suara-suara keras datang dari dapur. Ia langsung mengenali suara ayahnya, berbicara dengan nada yang lebih tinggi dari biasanya. "Rosa, saya perlu berbicara denganmu." Gabriel diam-diam mendekati pintu dapur dan mendengarkan percakapan itu. "Ya, Tuan Rodrigo, apakah ada sesuatu yang terjadi?" tanya Rosa dengan suara yang sedikit gugup. "Saya tahu tentang uang itu." Jantung Gabriel berdebar. Ayahnya telah mengetahui tentang uang saku itu. "Uang apa, Tuan?" tanya Rosa, tetapi suaranya mengkhianati bahwa ia tahu persis apa yang ia bicarakan. "Rosa, jangan berpura-pura. Saya tahu Gabriel memberimu uang setiap bulan, uang yang banyak." Ada keheningan selama beberapa detik, kemudian Rosa menghela napas. "Tuan Rodrigo, saya bisa menjelaskan." "Kau bisa menjelaskan bagaimana kau menerima uang dari anak berusia 10 tahun? Suara Rodrigo penuh dengan kemarahan dan Gabriel merasakan kepanikan. Rosa bisa dipecat karena dirinya. Gabriel menarik napas dalam-dalam dan masuk ke dapur, bertekad untuk mengambil semua tanggung jawab. "Ayah, hentikan," katanya dengan tegas. Rodrigo dan Rosa menoleh ke arahnya. Keduanya terkejut. "Gabriel, kembali ke kamarmu. Ini pembicaraan orang dewasa," kata Rodrigo dengan dingin. "Tidak, ayah, ini juga tentang saya. Saya yang memberikan uang itu kepada Rosa. Itu ide saya." Rodrigo menatap putranya dengan campuran kemarahan dan kekecewaan. "Gabriel, kau tidak mengerti apa yang kau lakukan. Ini manipulasi. Ia memanfaatkanmu." "Ia tidak memanfaatkan saya sama sekali," seru Gabriel, suaranya meninggi. "Saya menawarkan uang itu karena saya ingin membantu." "Gabriel, kau adalah seorang anak. Kau tidak tahu bagaimana dunia bekerja." "Saya tahu bagaimana dunia bekerja," jawab Gabriel. "Semua frustrasi selama 3 bulan akhirnya meledak. Saya tahu ada orang-orang seperti Rosa yang bekerja 16 jam sehari dan masih hampir tidak bisa membayar tagihan. Saya tahu bahwa sementara saya mendapatkan 6 juta uang saku untuk dihabiskan pada hal-hal yang tidak berguna, ia mendapatkan gaji yang hampir tidak cukup untuk menafkahi 3 anak." Rodrigo terdiam, terkejut dengan intensitas jawaban putranya. "Gabriel," katanya dengan nada suara yang lebih rendah. "Tidak, ayah. Ayah yang perlu mendengarkanku," lanjut Gabriel. "Rosa tidak memanfaatkan saya. Ia mencoba menolak uang itu berkali-kali. Ia hanya menerimanya karena saya bersikeras, karena saya menjelaskan bahwa penting bagi saya untuk bisa membantu seseorang."
Rosa mengamati diskusi itu dalam diam, terbagi antara kebanggaan yang ia rasakan terhadap Gabriel dan kekhawatiran akan pekerjaannya. Gabriel, kata Rodrigo, mencoba mendapatkan kembali otoritasnya. Kau tidak bisa begitu saja membagikan uang kepada karyawan. Itu menciptakan presiden yang berbahaya. Ayah, kau ingin tahu apa presiden yang berbahaya itu? Tanya Gabriel dengan kedewasaan yang mengejutkan dalam suaranya. Itu adalah saya tumbuh dengan berpikir bahwa orang hanya bernilai dari uang yang mereka miliki. Itu adalah saya menjadi orang dewasa yang tidak melihat kemanusiaan orang lain. Rodrigo terdiam selama beberapa saat, memproses kata-kata putranya. Dan kau tahu bagaimana saya mempelajarinya, lanjut Gabriel. Itu pada hari di lift ketika saya terjebak di sana bersama Rosa dan menemukan bahwa ia adalah salah satu orang paling berani dan baik hati yang saya kenal. Ketika ia membagikan satu-satunya makanan yang ia miliki denganku, meskipun aku kejam kepadanya, Gabriel menatap Rosa yang matanya berkaca-kaca. Rosa mengajariku bahwa nilai seseorang tidak terletak pada apa yang ia miliki, tetapi pada siapa ia. Dan ia adalah orang yang luar biasa. Ayah, ia pekerja keras, jujur, berani. Ia mengurus anak-anaknya sendirian dan tetap selalu memiliki senyum ramah dan kata-kata yang baik untuk diberikan. Rodrigo menatap Rosa, benar-benar menatapnya, mungkin untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Ayah, lanjut Gabriel dengan suara yang lebih lembut sekarang, saya tidak ingin tumbuh menjadi orang yang hanya melihat orang lain sebagai karyawan. Saya ingin menjadi orang yang mengenali ketika seseorang pantas dihargai. Dapur menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Rodrigo menatap bergantian antara Gabriel dan Rosa, jelas-jelas berjuang dengan pikiran yang bertentangan. Akhirnya, ia menghela napas dalam-dalam. Rosa, katanya, saya minta maaf jika pada suatu saat kau merasa tidak dihargai di rumah ini. Rosa menatapnya dengan terkejut. Kau bekerja keras, kau berdedikasi, dan kau pantas diperlakukan dengan lebih hormat daripada yang telah saya tunjukkan. Rodrigo berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Dan Gabriel, kau benar tentang banyak hal. Saya tersesat di tengah begitu banyak pekerjaan dan begitu banyak uang, dan lupa untuk mengajarimu apa yang benar-benar penting. Gabriel merasakan air mata di matanya sendiri. Mulai hari ini, umum Rodrigo, Rosa, kau akan menerima kenaikan gaji 50%. Dan Gabriel, kau bisa terus memberikan setengah dari uang sakumu kepada siapapun yang ingin kau bantu. Sebenarnya saya bangga padamu karena telah membuat keputusan itu sendirian. Rosa tidak bisa lagi menahan air matanya. Tuan Rodrigo, saya terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Rodrigo mendekati Rosa dan untuk pertama kalinya menawarkan tangannya kepadanya dalam jabat tangan yang penuh hormat. Terima kasih, Rosa, karena telah merawat keluarga kami dengan sangat baik dan karena telah mengajari putra saya menjadi orang yang lebih baik. Rosa menjabat tangannya dengan terharu. Gabriel melihat pemandangan itu dan tersenyum. Itu bukan hanya senyum kebahagiaan, tetapi juga senyum pencapaian. Ia telah mencapai sesuatu yang tampak mustahil. Ia tidak hanya mengubah dirinya sendiri, tetapi juga menyentuh hati ayahnya. Kau tahu sesuatu, Rosa? Kata Gabriel mendekatinya. Kau benar tentang Liv. Maksudnya apa, Tuan Muda Gabriel? Ia bertanya, tersenyum di antara air matanya. Kau bilang Liv naik dan turun, tetapi karakter seseoranglah yang menunjukkan siapa ia sebenarnya. Gabriel menatap ayahnya, lalu kembali ke Rosa. Di lift itu saya menemukan siapa saya yang sebenarnya. Dan hari ini saya menemukan bahwa tidak ada kata terlambat bagi seseorang untuk berubah dan menjadi lebih baik. Rosa tersenyum dan memeluk Gabriel. Dan kali ini Rodrigo tidak melihat ada yang tidak pantas dalam adegan itu. Ia hanya melihat seorang anak laki-laki yang telah mempelajari salah satu pelajaran terpenting dalam hidup, bahwa nilai sejati seseorang tidak diukur dari apa yang ia miliki, tetapi dari apa yang ia mampu berikan kepada orang lain. Dan pada saat itu, di dapur sebuah apartemen mewah, 3 orang dari dunia yang sama sekali berbeda menemukan bahwa pada akhirnya yang benar-benar penting adalah kemampuan untuk melihat dan menghargai kemanusiaan satu sama lain. Bagaimanapun juga, seperti yang selalu Rosa ketahui,
lift naik dan turun, tetapi karakter seseoranglah yang menunjukkan siapa ia sebenarnya. Jika Anda menyukai cerita ini, silakan suka, like, dan berlangganan subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan video berikutnya.